Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Inilah alasan mengapa Manchester United wajib datangkan Ilya Zabarnyi untuk wujudkan ambisi juara di era Ruben Amorim. Alasan Manchester United wajib datangkan Ilya Zabarnyi di era Ruben Amorim. Sejak kedatangan Ruben Amorim, Manchester United mulai membangun identitas baru yang menekankan penguasaan bola, pressing tinggi, dan build-up dari belakang. Untuk mewujudkan ambisi juara, lini pertahanan menjadi sektor yang wajib diperkuat dan nama Ilya Zabarnyi muncul sebagai solusi ideal. Bek tengah asal Ukraina berusia 23 tahun itu tampil konsisten musim ini dengan catatan 6 pertandingan, 3 clean sheet, dan rata-rata kebobolan hanya 0,76 gol per 90 menit. Ia juga mencatat 1,5 tackle sukses, 1 intercept, dan 3 sapuan per laga, serta akurasi umpan mencapai 91 hingga 92%, membuktikan kualitasnya sebagai bek modern yang tenang dan efisien dalam distribusi bola. Zabarnyi cocok dengan sistem 3 bek Amorim yang membutuhkan pemain bertahan disiplin, cepat membaca permainan, dan mampu menginisiasi serangan dari lini belakang. Selain performa impresif, usianya yang masih muda menjadikannya investasi jangka panjang bagi United. Tanpa tambahan bek selevel Zabarnyi, United berisiko kehilangan keseimbangan antara pertahanan dan penguasaan bola, elemen kunci dalam filosofi Amorim. Karena itu, mendatangkan Zabarnyi bukan sekadar opsi transfer, melainkan langkah penting untuk mengembalikan Manchester United ke jalur juara. Kesimpulan, Manchester United sedang berada dalam masa transisi penting di bawah Ruben Amorim. Untuk membawa klub kembali bersaing di puncak Premier League, penguatan di sektor pertahanan menjadi kebutuhan mendesak. Ilya Zabarnyi dengan statistik impresif dan gaya bermain yang sesuai dengan filosofi Amorim muncul sebagai pilihan paling logis dan strategis. Kehadirannya tidak hanya akan memperkuat lini belakang, tetapi juga menambah keseimbangan dalam fase build-up dan pressing yang menjadi inti dari permainan Amorim. Jika United benar-benar serius mengejar trofi musim ini, mendatangkan Ilya Zabarnyi bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan. Manchester United bantah isu penjualan saham ke investor Arab Saudi. Manchester United membantah kabar yang menyebut klub tengah berada pada tahap akhir pembicaraan dengan calon investor baru. Isu tersebut mencuat setelah Turki Al-Sheikh, Presiden Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi (GEA), mengumumkan bahwa kesepakatan investasi untuk klub Premier League itu hampir selesai. Ia juga disebut tengah mengatur laga persahabatan paruh musim antara Manchester United dengan klub lain di Riyadh. Melalui unggahan di platform X pada Kamis 9 Oktober 2025, Al-Sheikh menulis bahwa ia mendengar kabar soal investor baru dan berharap sosok tersebut lebih baik dari pemilik sebelumnya. Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah wawancara panjang dengan Sir Jim Ratcliffe ditayangkan. Dalam wawancara tersebut, Ratcliffe memaparkan visinya tentang masa depan klub dan strategi jangka panjang yang ia rancang. Namun, sumber internal Manchester United menegaskan bahwa kabar soal investor baru tidak benar dan tidak diketahui asalnya. Keluarga Glazer, pemegang saham mayoritas, diketahui menolak tawaran besar dari Sheikh Jassim Al Thani 2 tahun lalu dan justru menerima penawaran senilai 1,25 miliar pound dari Ratcliffe untuk mengakuisisi 27,7% saham klub pada awal tahun lalu.
Saat ini, Manchester United memang tengah menjajaki kemungkinan tur ke Arab Saudi untuk laga persahabatan bernilai komersial tinggi, namun belum ada kesepakatan resmi atau jadwal pasti. Tim asuhan Ruben Amorim memiliki sejumlah jadwal kosong setelah tersingkir lebih awal dari Carabao Cup dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Dalam wawancara yang sama, Ratcliffe menegaskan keyakinannya pada Amorim. Ia menyebut pelatih asal Portugal itu membutuhkan waktu untuk menunjukkan kualitasnya. Musim ini belum ideal, tetapi saya ingin memberinya kesempatan 3 tahun untuk membuktikan bahwa ia pelatih hebat, ujar Ratcliffe. Dinilai bisa bikin kekacauan di Man United. Roy Keane anggap pelatih ini cocok gantikan Amorim. Ruben Amorim tengah berada di bawah tekanan besar setelah performa Manchester United yang tidak konsisten musim ini kembali memunculkan keraguan atas masa depannya di Old Trafford. Hampir setahun sejak ditunjuk sebagai pelatih, Amorim hanya mampu meraih kemenangan di sebagian kecil laga Premier League. Meski jajaran petinggi klub masih menyuarakan dukungan, kesabaran supporter tampak mulai menipis. Situasi ini mengingatkan pada masa kepemimpinan Erik ten Hag yang juga berakhir dengan pemecatan setelah performa tim terus menurun. 2 kemenangan beruntun terakhir belum cukup mengubah pandangan publik yang menilai United masih tampil tanpa arah dan identitas yang jelas. Di tengah tekanan itu, legenda klub Roy Keane ikut memberikan pandangannya. Ia menilai manajemen harus berhati-hati dan tidak mengambil keputusan secara emosional. Menurut Keane, Amorim masih layak diberi kesempatan membangun sistem dan karakter tim. Saya tetap akan mengatakan beri ia kesempatan, tentu saja. Seminggu lagi, ujarnya di siniar Stick to Football via Goal dengan nada setengah bercanda namun mencerminkan keseimbangan antara kritik dan empati. Keane menilai masalah utama Manchester United bukan semata taktik, tetapi juga mental dan karakter pemain yang belum menunjukkan rasa lapar seperti di era Sir Alex Ferguson. Meski begitu, Keane tetap membuka kemungkinan jika klub akhirnya memilih opsi baru. Ia menyebut Diego Simeone sebagai kandidat ideal yang mampu mengembalikan mentalitas juang Kim. Pelatih asal Argentina itu telah menjadikan Atletico Madrid simbol kerja keras dan kedisiplinan sejak 2011 dengan 2 gelar La Liga serta 2 kali mencapai final Liga Champions. Saya sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Saya ingin Simeone pindah ke United, tegas Keane. Ia mungkin membawa kekacauan, tapi kekacauan yang bagus dengan kepribadian besar dan energi yang bisa membangunkan klub ini. Terungkap, Manchester United sempat sepakati transfer Victor Gyökeres sebelum sang striker pilih Arsenal. Perwakilan Victor Gyökeres mengungkapkan bahwa Manchester United sebenarnya hampir merekrut striker asal Swedia itu sebelum akhirnya ia memilih bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2025. Gyökeres yang kini berusia 27 tahun menjadi target utama Mikel Arteta setelah Arsenal kesulitan menemukan penyerang murni yang konsisten dalam beberapa musim terakhir. Setelah negosiasi panjang, The Gunners akhirnya menebusnya dari Sporting Lisbon dengan harga sekitar 64 juta pound. Sejak tiba di Emirates Stadium, Gyökeres mencatat 3 gol dari 7 laga Premier League. Dalam wawancara di podcast Studio Allsvenskan, Jonathan Chalkias, asisten agen Hasan Çetinkaya, mengungkapkan bahwa Sporting sebenarnya telah menyetujui kesepakatan transfer dengan Manchester United tanpa sepengetahuan pihak pemain. United menawarkan biaya lebih tinggi, tapi Victor sudah memilih Arsenal, ujarnya. Selain tawaran dari MU, Gyökeres juga sempat digoda klub Arab Saudi dengan gaji fantastis 400 juta per tahun, namun ia menolak.
Uang datang dan pergi, tapi bermain untuk Arsenal berdampak besar bagi karirnya. Lanjut Chalkias. Menurutnya, keputusan Gyökeres didasari pada proyek jangka panjang Arteta dan kesempatan bermain di level tertinggi Eropa. Arteta berbicara langsung tentang peran besar yang akan ia mainkan. Bermain di London untuk klub yang punya peluang juara Premier League dan Liga Champions adalah impian besar, kata Chalkias. Ia juga menilai awal karir Gyökeres di Inggris cukup solid, menjadi starter di semua laga dan tampil baik menghadapi tim besar seperti City, Liverpool, dan United. Kedatangan Gyökeres memberi dimensi baru di lini depan Arsenal yang sebelumnya bergantung pada Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah. Dengan kekuatan fisik, kemampuan menahan bola, dan penyelesaian akhir yang tajam, ia diyakini akan menjadi kunci ambisi Arsenal merebut gelar Premier League pertama sejak 2004. Sementara itu, kegagalan Manchester United merekrutnya menambah daftar panjang striker top yang lepas dari genggaman mereka, termasuk Benjamin Sesko dan Victor Osimhen.